Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Vitaloka Mustikasari. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang apa yang telah saya baca dari buku Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini dilahirkan di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang merupakan seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara setelah Kartini lahir. Kartini merupakan putri dari istri pertama yang bernama Ngasirah, yang merupakan putri dari Nyai Haji Siti Aminah dengan Kiai Haji Madirono yang merupakan seorang guru agama di Teluk Kawu, Jepara. Raden Ajeng Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Raden Ajeng Kartini juga merupakan cucu Pangeran Condronegoro yang keenam. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensinya yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abedanon yang banyak mendukung Kartini. Dari buku-buku koran dana majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan perempuan Eropa. Kemudian itu Kartini timbul keinginan untuk memajukan perempuan pribumi karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Kartini juga banyak membaca surat Semarang Delokomotif yang diasuh Peter Broshoff. Ia juga menerima paket majalah yang diedarkan tokoh buku kepada langganan. Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan yang cukup berat. Juga majalah tentang wanita. Tampak Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian sambil membuat catatan-catatan. Kadang-kadang Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatian tidak hanya semata-mata tentang soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Di masa kecilnya, Kartini selalu mengingat bahwa laki-laki itu adalah loba akan hak. Cukup dirinya saja yang dipikirannya. Di masa kecilnya juga ia sudah pula diajari berlaku pada anak gadis. Seolah-olah anak perempuan itu lebih rendah derajatnya daripada laki-laki. Saat Kartini beranjak dewasa, ia mulai menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah muncul pada ia masih kecil dan menilai bahwa kaum perempuan hanyalah sebagai perhiasan kaum pria dan hanya sebagai pengurus rumah tangga saja. Di dalam hati Kartini tidak bisa menerima keadaan itu. Meskipun beliau berasal dari kalangan bangsawan, namun ia tidak memperdulikan gelar kebangsawanan itu karena ia merasakan penderitaan yang dirasakan oleh kaum perempuan. Di mata Kartini, setiap manusia memiliki derajat yang sama. Ia sering berbaur dengan masyarakat bawah. Pada saat berbaur, Kartini selalu memberikan semangat kepada kaum perempuan untuk berjuang dan meraih semua impian yang ingin dicapainya. Di dalam surat-surat Kartini juga berisi tentang harapan Kartini untuk memperoleh pertolongan dari luar. Pada perkenalan dengan Stella, Kartini mengucapkan keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa. Ia menggambarkan penderitaan kaum Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah. Ia harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenal, dan harus bersedia dimadu.
Surat-surat Kartini banyak mengungkapkan tentang kendala-kendala yang harus dihadapi ketika bercita-cita menjadi perempuan yang maju. Meskipun memiliki seorang ayah yang tergolong maju karena telah menyekolahkan anak-anak perempuannya meskipun hanya sampai umur 12 tahun, tetap saja pintu untuk ke sana tertutup. Kartini sangat mencintai sang ayah, namun ternyata cinta kasih terhadap sang ayah tersebut juga pada akhirnya menjadi kendala besar dalam mewujudkan cita-cita Kartini. Sang ayah dalam surat juga diungkapkan begitu mengasihi Kartini. Ia disebutkan akhirnya mengizinkan Kartini untuk belajar menjadi guru di Betawi, meskipun sebelumnya tak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan studi di Belanda ataupun untuk masuk sekolah kedokteran di Betawi. Keinginan Kartini untuk melanjutkan studi terutama ke Eropa memang terungkap dalam surat-suratnya. Beberapa sahabat penanya mendukung dan berusaha mewujudkan keinginan Kartini tersebut. Ketika akhirnya Kartini membatalkan keinginan yang hampir terwujud tersebut, terungkap adanya kekecewaan dari sahabat-sahabat penanya. Niat dan rencana untuk belajar ke Belanda tersebut akhirnya beralih ke Betawi saja setelah dinasihati oleh Nyonya Abedanon bahwa itulah yang terbaik bagi Kartini dan adik-adiknya Rukmini. Di usia Kartini ke-24 tahun, tepatnya 12 November, Kartini disuruh menikah dengan Bupati Rembang yaitu Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, dan kemudian dikaruniai putra yang bernama Sosalid Joyo Adiningrat pada tanggal 13 September 1904. Dan kemudian suami Kartini itu mendukung apa saja keinginan Kartini untuk membebaskan serta mendukung Kartini untuk mendirikan sekolah wanita. Dan kemudian apabila ada salahnya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.